Welcome to my YouTube channel Petrus Manusu Salam Arak, anak rantau asal Kisar Kalwedo. Oke, saudara sekalian, jumpa lagi bersama dengan saya. Saat ini saya telah bersama-sama dengan salah satu teman yang mengikuti pertukaran mahasiswa di Untirta. Di sini saya akan menanyakan terkait dengan daerah asalnya, bahkan kepribadiannya. Teman ini teman cewek yang sangat cantik, teman-teman sekalian. Untuk itu kita akan saksikan siapa orang itu sebenarnya. Oke, ini Hai dia guys. cewek yang paling cantik, teman-teman sekalian. Kakak mungkin bisa perkenalkan namanya siapa, asalnya dari mana? Halo guys semua, kenalin nama gua Kaironisa, gua asli dari Padang, cuman mak bapak gua itu dari percampuran Padang sama Medan gitu. Seperti itu. Iya, Di Padang sukunya suku apa? suku Mandailing namanya. Ya. Dan juga gue di sini gue kuliah di Jambi, tapi gue aslinya dari Padang, jadi keluar kota gitu. Oh iya. Sebelumnya mau nanya nih, kalau kakak di Padang, tinggalnya di Padang kan? Iya. Ya di Padang. Tinggalnya sama orang tua atau keluarga? Gue tinggal sama orang tua sih, sama mama papa. Cuman ini bapak gue udah nggak ada. Oh iya, maaf ya, sorry. Iya, yang bapak sampai. Oke. Jadi gue tinggal sama mama gue. Oke, semoga jadi kebanggaan mama ya. Iya dong. Nah, Ngomong-ngomong, kakak kuliahnya di jurusan apa ya? kalau di Jambi gue ambil jurusan ilmu politik. Ilmu politik. Mm-mm. Oh, ilmu politik. Ya betul. Sudah semester berapa, Kak? Semester 3 saat ini, semester 3. Oh ya. Terus kenapa sampai kakak itu ambil jurusan ilmu politik? Awalnya sih gue nggak mau ambil jurusan politik, cuman ya mau gimana kan, dia tes SBMPTN gitu. Nah pada akhirnya tuh yang lolos itu yang ilmu politik gitu. Ya udah kayak ngalir aja gitu. Oh, mengalir Ikuti alurnya. Alurnya. Oh, boleh. Kakak sudah semester berapa ya? Semester 3 BTW. Oh, semester 3. Semester 3. Semester 3. Oke. Kalau di pertukaran mahasiswa ini di Untirta ini ambil juga ilmu politik. Enggak, gue malah kalau di Untirta ini lebih ke linjur karena dari Linjur itu apa? lintas jurusan. Oh, lintas Karena di sini nggak ada ilmu politik, makanya gue pindah ke ilmu pemerintahan. Karena masih satu naungan Ya. ya. Oh ya, boleh juga. Oke, tadi kakak asalnya dari Padang, dari suku apa namanya tadi? Mandailing. Mandaili. Oke, Mandaili. Di sini saya ingin tahu nih, di suku Mandaili itu kebiasaan budayanya seperti apa sih? Kalau kebiasaan budayanya itu ya banyak gitu, kayak budaya-budaya pada umumnya. Cuman yang lebih menonjol dari suku Mandailing ini kan itu termasuk dari suku Minang ya. Nah kalau dari suku Minang itu tuh menganut sistem yang namanya materialistik, yang itu apa sih, kayak lu itu ngikutin dari ibu bukan dari bapak gitu. Oh, jadi kalau nikah kita ikut ibu gitu? Ikut alur dari ibu. Seumpama lu gini kan, emak bapak lu nikah ini sama orang Minang. Nah, yang dapat warisan tuh anak cewek gitu. Oh, anak cewek, bukan anak cowok. Oh, enggak. berarti berbeda sama kita di Maluku ya. Kalau Iya, kita di betul. Maluku itu kan ada, kalau di daerahku itu tetap cowok yang dapat warisannya. Iya. Oh iya. Oke. Di sini Kak, kalau di sana itu kakak kesibukannya apa aja kalau di tengah-tengah keluarga gitu mungkin? Kan kuliah, kakak kan kuliah. Iya. Selain kuliah buat apa saja gitu? Kesibukan pada umumnya sih sama kayak anak perempuan pada lainnya ya. Oh, membantu. Selain kuliah yang membantu orang tua, Membantu orang tua. piring, nyuci, biasa. Kakak berapa bersaudara sih? Gue ada 5 bersaudara. Kakak bersaudara. Gue anak ketiga dari 5 bersaudara. Jadi gue punya 2 abang dan gue juga punya 2 adik. Nah, kakak dulu punya saudara. Iya betul. Oke. Oke lah, kita next pertanyaan topik yang lain lah.
boleh tahu sampai sudah semester 3 ini udah pernah pacaran? Kalau pacaran udah pernah. Udah. Dari gue pacaran awalnya itu umur berapa ya, mau masuk 1 SMA kalau nggak salah. Oh berarti masih Kelas SMP SMP sudah mulai- naik kelas 1 SMA. Iya. Cuman hubungannya itu kan cuman bertahan 1 tahun 7 bulan. Habis itu gue nggak pacaran lagi sampai SMA, sampai tamat di kuliah semester 1. Gue dekat di semester 1 sama teman, cuman dia tuh friendzone, nggak jadi pacaran lagi gitu. Itu apa sih? Friendzone itu lebih ke hubungan itu kita tuh temenan cewek sama cowok tapi lebih dari pertemanan gitu, paham nggak? Oh. Paham nggak sih? Iya. Susah kali ini Iya. istilah-istilah, banyak kali istilah yang aku Friendzone. baru sendiri. Wah. Kalau friendzone itu berteman antara cewek sama cowok, ada perasaan tapi dia tuh nggak pacaran. Oh, Udah iya. manggil sayang-sayangan tapi nggak Iya, jadian. kayak PDKT doang gitu ya. Iya betul, PDKT doang nggak ditembak. Sayang kali ya. Mm-mm. Gimana perasaannya kalau misalnya PDKT doang sebentar? Kalau ada orang lain yang nembak atau dia nembak orang lain itu gimana perasaannya? Iya gitu? itu dia masalahnya, gue dipublish cuman orang-orang taunya itu kita udah pacaran, tapi padahal aslinya nggak pacaran gitu. Jadi orang taunya tuh, oh lu ini ya pacarnya ini ya gitu. Jadinya oh ya udah. Terus orang itu si cowok itu udah punya pacar? Sekarang Iya sekarang. kayaknya belum deh. Belum. Kita Gimana juga perasaannya masih kakak kalau belum. dia nembak orang lain? Masih ada perasaan suka sama orang? Sudah enggak. Sudah gak ada ya, kiranya masih ada. Oke. Terus sekarang kakak pacaran nggak? Masih Enggak, sekarang mah jomblo. jomblo ya? Lebih kemikirin kuliah dulu. Oh masih mikirin kuliah keren. Nggak Oke. mikirin cinta-cintaan dulu Oke, ya. oke. Ya ini jadi pelajaran buat kita bagaimana kita harus fokus kuliah dulu karena cinta itu kapan aja kita bisa. Cinta itu ya. bisa datang kapan aja. Lu Kalau- udah kaya tuh cinta datang Iya, sendiri. benar juga ya. Wah. Karena ada istilah orang tua juga, orang itu dunia ini gak sebesar daun kelor ya. Hah, betul Nah, betul. gak sebesar daun kelor. Jadi kita mau cari jodoh atau pacar itu di mana aja itu pasti bisa. Betul. Ah, Iya. yang makanya itu kita harus prioritaskan yang terutama yaitu perkuliahan. Iya, Oke. betul. Oke kakak, di sini apa ya? Kakak hobinya apa sih? Hobi ya. Ya. Sebenarnya hobinya itu lebih ke rebahan, cuman nggak juga sih, nggak dijadiin hobi. Gue hobinya tuh membaca novel. Membaca Tapi novelnya itu berbentuk medianya itu nggak buku, cuman ini apa? Novelnya tuh Wattpad gitu. Mm. Oke, kira-kira aku mau nanya nih, kenapa kakak memilih untuk mengikuti pertukaran mahasiswa ini? Awalnya sih coba-coba doang karena emang dari Kaprodi sendiri ngasih tahu info kan tentang ini coba-coba. Nah pada akhirnya tuh lolos, keterima gitu. Ya udah gue coba aja. Nah mak gue itu bangga gitu. Gue ikut pertukaran ini, dikira pinter gitu kan. Padahal aslinya mah menang lewat berkas doang kan. Ya udah keduluan bangga diomongin ke tetangga-tetangga, ya gue malu dong nggak sampai ke Jakarta sini. Ya udah akhirnya ambil aja, terobos aja dah gitu. Udah yang penting gue dibanggain dah, nggak anak tetangga mulu yang dibanggain saya. Sesekali kita yang dibanggain ke tetangga. Iya, enggak. Mungkin orang tua itu bersyukur karena Iya, betul, bersyukur. kakak itu mau ambil peluang gitu ya. Betul. Mau ambil peluang, enggak membuang kesempatan gitu. Ya. Kira-kira selama mengikuti pertukaran di Untirta ini apa yang kakak rasakan? Mungkin ada kesulitan apa? Baru pernah merantau atau udah pernah merantau juga? Udah merantau kan, gue tinggal di Padang, udah ngerantau juga kan, kuliah di Jambi. Oh, kuliah di Jambi. Tuh Iya. merantau tuh udah ngekos sendiri. Dari kapan? Sejak kapan merantaunya? Dari semester 1 gue udah Semester merantau dari apa semester merantau? 1 bisa dari orang tua. Oh, semester 1 bisa dari orang tua. Oh, berarti gak rasa kesepian lagi ya?
Kalau awal sampai sini sebulan pertama 2 minggu pertama tuh masih kesepian karena kan culture shock gitu, kayak perbedaan kultur gitu kan. Cuman ya dimulai kayak gini tuh udah mulai hilang gitu, udah kayak terbiasa mungkin ya, terbiasa. Jadi ya udah santai ngalir gitu. Kayak biasa. Oke. Kira-kira di PMM ini ada mengalami kesulitan nggak sih? Mungkin dari segi perekonomian atau betul. apa dalam pergaulan pertemanan mungkin ada kurang ini gitu atau gimana? Mungkin ada. Dari segi finansial ya mungkin ada, karena kan ya sama tahu sendiri kan. Itu juga sama tahu karena sesama anak PMN. Tapi kalau dari segi pertemanan sejauh ini sih enggak. Cuman ada aja yang orang itu ngejudge duluan gitu, kok lu gitu sih, sombong gitu padahal kan aslinya belum kenal. First impressionnya itu udah nganggap gue sombong gitu. Padahal kan belum kenal, belum dijelajahi gitu, aslinya mah kan care gitu. Jadi kalau menilai orang itu jangan dari kafir doang ya, tapi betul. Harus lebih mendalami lagi baru bisa mengambil memberikan kesimpulan terhadap orang tersebut. Itu jadi pelajaran buat kita semua, bagi penonton sekalian. Oke. Di sini saya mau tanya nih, kira-kira apa yang kakak nilai saat berteman sama saya gitu? Apakah cara pertemanan saya itu gimana? Ayolah, kan kita pribadi tidak bisa menilai diri sendiri. Kita itu membutuhkan orang lain menjadi cermin untuk diri sendiri. Itu penting. Makanya saya itu meminta pendapat dari kakak biar menjadi bahan evaluasi untuk diri sendiri. Untuk kedepannya ya. Iya. Kalau dari gue sendiri tuh, gue kan tipikal orang yang nggak bisa nyapa duluan biasanya. Cuman kan lo orangnya kayak friendly gitu, kayak oh hai gitu kan, lu dari mana gitu, kayak bisa nyapa duluan. Jadi bisa ngimbangin ke diri gue sendiri. Jadi kayak ya udah gitu, lu bisa masuk nih ke culture pertemanan gue gitu. Cuman karena emang sesama PMM itu kan harus emang berteman dengan baik gitu loh. Jadi kalau dari diri gue sendiri tuh yang ngebawa kita itu bisa berteman tuh ya dari lu nya gitu sama gua gitu, kayak nyambung juga, lucu terus gimana sih sisi lucunya, coba? Lucu aja gitu loh, kayak kekenona, kayak saya suka sama bahasanya juga saya suka. Terus sama yang itu juga apa namanya, ternyata Kak Petrus gini, ramah gitu, ramah, sopan santun juga. Dan juga kayak orang itu kan kalau biasanya malah nyapa duluan ya, kayak tipikal gue, tapi lu enggak gitu. Jadi kayak ya udah bisa gitu. Ya itu memang karena udah jadi tradisi kami di sana. Tradisi kami di sana ya. Karena kami di sana itu diajarkan untuk bagaimana bisa, kalau budaya kami di sana namanya honolu, sopan santun. Jadi kita itu diajarkan untuk bagaimana menghargai orang lain untuk dihargai. Itu kami diajarkan seperti itu. Jadi tidak heran lagi kalau saya perlakukan itu memang udah tertanam dari budaya kami di sana. Ya, jadi terima kasih ya, itu penilaian dari kakak. Mungkin kakak bisa, kira-kira ada kekurangan nggak sih dari selama berteman dengan saya itu, kira-kira ada sedikit kekurangan mungkin? Gak apa-apa, saya itu buka-bukaan aja kalau masalah. Buka-bukaan apa dulu nih? Aku orang kan yang tadi udah aku bilang itu, aku butuh masukan dari kakak atau penilaian dari kakak, karena secara pribadi kan kita tidak bisa menilai diri sendiri gitu kan. Mungkin kakak bisa. Kalau keburukannya sih gue nggak bisa nyebut, karena kita juga nggak bukan ini kan, kayak pertemanan cewek sama cowok itu nggak terlalu deket. Nah, jadi kalau ngejudge orang itu gue juga nggak bisa, karena dari diri gue pribadi juga gue itu masih kurang gitu. Ya nggak bisa dong otomatis gue ngejudge orang lain sedangkan gue juga punya kekurangan gitu. Ya kalau aku pribadi sih
nggak tahu sama orang lain ya. Kalau bilang sama aku kan nggak jadi masalah lah, asal yang penting ada apa ya, kalau kami itu diajarkan menegur orang itu ada posisinya gitu kan. Harus tahu tempatnya gitu. Jadi semacam gini, aku minta pendapat dari kakak, gak jadi persoalan itu, karena aku tidak, kalau kakak mengkritik aku juga, aku tidak melihat dari siapa orang yang mengkritik, namun yang saya lihat itu adalah menurut kritikan itu baik sama diriku. Karena ada pepatah ya kalau nggak salah itu, mutiara yang keluar dari mulut babi pun harus diambil mutiaranya. Gak pandang, tidak boleh dipandang bahwa itu babinya, tapi kita lihat itu adalah mutiaranya. Sama juga dengan sebuah masukan atau kritikan, kita tidak bisa melihat dari siapa orang yang menyampaikan kritikan itu, namun kita melihat dari apa apa isi makna dari kritikan itu sebenarnya. Baik gak untuk kita? Kalau baik ya kita ambil itu sebenarnya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan untuk memberikan masukan, apa tidak ada masalah kak. Oke kakak, senang sekali bisa tanya-tanya soal kakak. Mungkin di next time lain waktu, mungkin semoga kita bisa berjumpa lagi ya. Hubungan kekerabatan ini semoga tidak saja di pertukaran mahasiswa ini, namun kedepannya kita bisa bertemu dimanapun. Mungkin kita bisa saling membantu, saling menolong. Karena kalau aku pribadi ya, mengikuti pertukaran ini bukan saja untuk belajar, tapi membangun relasi. Karena kita tidak tahu ke depan itu kita akan berlabuh di tempatnya siapa. Itu. Oke, mungkin itu saja kakak. Apa pesan kakak kepada teman-teman di luar sana, atau pesan kepada saya gitu? Buat teman-teman yang di luar sana, kalau selagi ada kesempatan itu kejarlah dan ambillah, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Dan untuk kakak Petrus, semoga channel YouTube-nya itu bisa berkembang dengan baik, amin. Oke, terima kasih. Dan juga semakin kedepannya lagi rezekinya kali ya, bisa lebih bagus lagi. Senang bertemu dengan kakak Petrus. Juga bertemu dengan kakak Caca. Iya, see you guys. Oke, terima kasih kakak. Sekali lagi saya secara pribadi meminta maaf karena mengganggu waktunya kakak. Semoga next time kita bisa bertemu lagi dengan masing-masing telah menggapai cita-citanya. Oke. Terima kasih kak. Oke, salam. Oke. Ya kakak. Cepat hapusnya cara security itu. Oke. Teman-teman sekalian, saya telah berbincang-bincang dengan Kak Caca, dan itulah hasil perbincangan dari kami. Teman-teman sekalian, mohon saya secara pribadi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share kepada teman-teman. Dan jangan lupa juga memberikan masukan melalui kolom komentar ya. Oke teman-teman sekalian, itu adalah hasil perbincangan dari saya dengan Kak Caca. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, karena saya juga barusan pemula membuat konten tanya jawab dengan teman. Tujuan dari saya membuat konten ini adalah mengingat saya ini adalah mahasiswa pertukaran yang beberapa bulan lagi kami akan kembali ke kampus asal kami, yaitu saya akan kembali ke Maluku dan akan berpisah dengan teman-teman. Dan saya menawarkan kepada mereka untuk membuat konten ini agar suatu saat ketika kita telah berpisah, kita akan melihat kembali konten ini dan tetap mengingat kisah-kisah atau kenang-kenangan bersama dengan teman-teman di pertukaran mahasiswa di Untirta ini. Untuk itu teman-teman sekalian, mungkin banyak kekurangan yang saya miliki di dalam proses pembuatan konten ini. Dalam konten ini mungkin ada kesalahan kalimat atau kesalahan kata. Saya secara pribadi mohon maaf, karena kembali lagi tadi saya telah sampaikan bahwa saya memang barusan belajar. Dan kenapa saya berinisiatif untuk membuat konten ini itu karena bukan saja sebagai kenangan nanti, namun
melatih public speaking saya, cara keberanian saya untuk berbicara di depan kamera maupun di depan orang lain. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya secara pribadi mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam arak, anak rantau asal Kisar Kalwedo.